Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita masih dapat merasakan nikmat kehidupan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato keagamaan dengan tema Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan Al-Quran, seseorang dapat keluar dari gelapnya kebodohan atau zulumatil jahli kepada ketinggian ilmu, pengetahuan, dan ma'rifah, atau ufukil ilmu wal ma'rifah, dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam. Kitab suci Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Karenanya, tanggal 17 Ramadan merupakan tonggak panjang dalam sejarah umat manusia, yang memisahkan antara zaman gelap gulita dengan zaman terang benderang, antara yang hak dan yang batil. Pada saat itu, turun wahyu pertama kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW di suatu tempat yang sunyi, sepi, Gua Hiro yang kemudian dinamakan Jabal Nur, yang berarti gunung yang bercahaya. Walaupun dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa kitab suci itu diturunkan pada bulan Ramadan tanpa menjelaskan tanggalnya, tapi dari ayat yang lain dapat dijajaki bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang dimaksud surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, "Kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami pada hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan." Kalimat Yaumul Taqa Jam'an, yang artinya pada hari kedua golongan bertemu, yang terdapat pada ayat tersebut, maksudnya ialah permulaan peperangan Badar antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan. Atas dasar ini, maka ahli-ahli tafsir ternama seperti Tabrani, Qurtubi, Ar-Razi, dan lain-lain menyimpulkan bahwa wahyu pertama yang disampaikan kepada Rasulullah ialah pada tanggal 17 Ramadan malam tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi, tanggalnya sama-sama 17 Ramadan, hanya saja tahunnya yang berbeda. Saudara hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, peristiwa bersejarah itu menjadi garis pemisah antara zaman jahiliyah dengan zaman ilmu pengetahuan, yang sekaligus memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara kezaliman dengan keadilan. Adapun wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW waktu itu ialah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Saudara, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci mengenai fungsi Al-Quran di dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai fungsinya sebagai Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil, Al-Mubayyin sebagai penjelas, Ar-Rushd sebagai pengarah kepada setiap hal yang berguna, Ar-Rahmat sebagai bukti kasih, dan An-Nur penerang kehidupan, serta Asy-Syifa sebagai obat batin, dan lain-lain. Itu semua membuktikan betapa agungnya nilai Al-Quran. Maka Al-Quran adalah konsep dasar untuk bekal kehidupan menuju kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Rasulullah SAW memberikan penjelasan secara umum mengenai kandungan Al-Quran. Dalam sabdanya, Al-Quran di dalamnya termaktub riwayat tentang orang-orang sebelum kamu, berita tentang orang-orang setelah kamu, dan hukum sesuatu yang terjadi di antara kamu. Al-Quran, bila kita membaca secara harfiah saja, sudah mendapatkan pahala. Ini tentu saja sebagai rangsangan agar kita tergugah untuk banyak membaca dan mempelajarinya. Sebab secara kejiwaan, dengan melalui membacanya, terjadi pertalian batin antara si pembaca dengan sang pencipta. Pernah suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal memohon wasiat kepada beliau dalam sebuah perjalanan bersama beliau.
Lalu Nabi Muhammad SAW berpesan sebagaimana diungkapkan dalam sabda beliau, "Kalau kamu menghendaki kehidupan orang-orang yang beruntung, kematian orang-orang yang mati syahid, selamat pada hari perkumpulan atau di padang mahsyar, keteduhan hari yang panas kelak di akhirat nanti, petunjuk dan kesesatan, maka langgengkanlah membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu kalam Tuhan yang Maha Pengasih, benteng pelindung dari syaitan, dan menambah nilai timbangan amal kebajikan." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengharapkan dapat bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia memuliakan Allah." Ditanyakan kepada beliau, "Adakah Allah memiliki kerabat?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar." Ditanyakan kepada beliau, "Siapakah kerabat Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kerabat Allah adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ingatlah bahwa barang siapa memuliakan mereka, maka Allah akan membalasnya dan memberikannya surga. Dan barang siapa menghinakannya, maka Allah menghinakannya dan memberikannya neraka." Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Saudara hadirin dan hadirat sekalian berbahagia, melalui peringatan malam nuzulul Quran di hari ini, mudah-mudahan kita semakin cinta Al-Quran, tersinari oleh cahaya kebenarannya, sehingga kehidupan kita menjadi terarah, serta mendapatkan syafaat dari Al-Quran, bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Demikianlah pidato atau ceramah agama yang dapat saya sampaikan dalam rangka memperingati nuzul Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Hadunallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.